Halo teman-teman Akasa, balik lagi bersama gua Piki. Kali ini kita kedatangan Wong Tuo. Wong tua ya. Iyalah. Enggak bercanda. Jadi ini salah satu sahabat gua ya, buat teman-teman Akasa. Kita satu jurusan sama juga. Mungkin bisa dibilang temannya Mas Marmin ya? Iya enggak sih? Bisa dibilang. Bisa dibilang. Teman teman seperjuangan. Yoi. Maksudnya teman seperjuangan dalam hal apa nih? Apapun. Wanita? Selagi dia masih bersama saya, dia teman perjuangan saya. Wanita? Jangan. Katanya apapun tadi. Kalau wanita itu pribadi. Privasi. Yoi. Urusan masing-masing dong. Masing-masing. Tapi kalau bagi-bagi channeling boleh? Boleh lah. Boleh. Kalau bertukaran itu boleh gitu. Bertukaran gak tuh? Iya, kita tambahan an. Kok berat ya obrolan malam ini ya? Gue juga bingung nih Bang mau ngomongin apa. Kita ngobrol santai aja kali ya. Ya, gitu nggak apa-apa. Ya, Ngobrol-ngobrol aja kita santai. Ya, Anggap aja kita ini lagi ngapain gitu kan. Lagi di pantai Yo, gitu kan. Ngelihat pemandangan. Indahnya pemandangan. Tapi kalau pemandangan di Bali itu beda loh Bang, pantainya. Ada apa tuh? Kan Ada laut plus gunung. ada gunung. Ada. Iya. Itu oleh-oleh khas Bali kalau nggak Asli. salah. Buat tutup buka botol tuh ada tuh. Iya. Bentuknya tuh bagus Bang, kayak sosis gitu. Kalau kata kawan gue tuh ya, kalau lu dari Bali, lu nggak bawa gantungan yang bentuknya kayak kon itu, Ya udah sih gak usah ditahan-tahan kon gitu kan. bukan dari Bali kata dia. Oh iya Gitu. Kata Dari kawan gunung gua. jadi ke situ gitu kan. Iya. Oke. Kan lewati gunung, lewati lembah. Lembah. Berarti. Oke, gue pengen nanya nih Bang, lu pertama ke Bali itu kapan? Gua pertama kali Bali jujur ya, cuman field trip dari kampus. Kampus. Maksudnya SMA tuh gak ada study tour gitu? Gua nggak ikut, nggak suka gua liburan sama kawan-kawan SMA. Bukan yang nggak suka sama mereka, nggak suka sama, ya mungkin karena dulu masih SMA ya. Jadi kayak males gitu loh mau kemana-mana. Emang circle lu tuh maksudnya satu kelas itu nggak ada circle lu apa kurang? Ada circle, cuman sekedar aja gitu ya. Namanya masih remaja kan, masih memikirkan ego masing-masing. Mencari jati diri. Nah itu dia, masih gengsi-gengsian gitu loh. Oh iya, gengsi ya. Menarik nih Bang soal gengsi nih. Nah, Gengsi itu kan buat anak remaja itu nggak bisa lepas sama namanya kenakalan. Kenapa gua bilang nggak bisa lepas? Biasanya berawal dari gengsi itu, anak remaja yang mencari jati diri itu akan menghalalkan berbagai cara. Contoh, lu punya itu nggak? Ibaratnya kayak pecinta alam di SMA atau misalkan circle yang biasanya anak basket tuh, yang isinya tuh bad boy yang ibaratnya kalau ciwi ngeliat itu kayak wah kakak gemes gitu kan. Kalau sekarang dibayangin jijik sih gue. Ada kan? Ada. Yang paling mencolok di sekolah lu apa tuh? Maksudnya pecinta alam apa basket, apa futsal gitu? Ya basket, futsal, adapun yang nggak ikut ekstrakurikuler itu banyak juga sih kawan-kawan gua. Tapi yang ikut geng motor di luar gitu. Wow. Ya namanya anak SMA kan. Kalau nggak bawa motor yang suaranya berisik itu kurang gitu. Nah itu dia. Pokoknya kalau misalkan udah bawa moge atau misalkan motor biasa tapi udah berisik, knalpotnya berisik, itu udah kelihatan paling wah gua banget gitu kan. Gaul lah kayaknya gitu kan. laki banget gitu. Giliran ditilang nelpon gitu kan. Nggak tahu dia orang lain yang dengernya pening kan, dengernya apa sih ini motor gitu. Tapi dia yang make kan buat teman sebayanya kayak wah gila dia gaya banget lah gitu. Ya. Ngikutin tren gitu. Terutama ciwi-ciwi. Bentar Bang, hidupin Yo, rokok santai, dulu, gitu. santai. Kita harus santai, relax gitu kan. Soalnya obrolan malam ini tuh agak berat gitu. Mana malam Kamis? Sunnah gitu kan. Enggak, katanya malam Kamis itu malam ladies. Malam ladies. Iya, bahasa anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang mungkin bisa dibilang anak metropolitan. Iyo. Gitu. Malam ladies tuh cewek-cewek yang datang ke tempat yang
lampunya kelap-kelip. Kelap-kelip Iya. gitu kan. Identik dengan kata open table. Iya. Oh. Nggak tahu meja siapa yang diopen. Gak tahu sama gitu dia. kan. Ya Udah penting datang bikin snap dan paling gaul aja gitu kan. Tahu-tahu dibawa orang. Ya, dibungkus. Dibungkus. Ih, bahasa anak sekarang gitu kan. Iya. Bungkus. Malah dulu kan ada kata-kata cewek kerdus. Kerdus ya. Iya, apa itu kerdus? Lupa gua. Kejar duit terus. Anjir. Itu modal berawal dari apa? Balik lagi bang yang tadi. Gengsi. Gengsi, bener banget. Laki-laki juga ada loh kayak gitu. Kalau laki-laki kayak gimana tuh? Mokodo. Mokodo. Tahu mokodo apa? Apa tuh donat? Modal kontol doang. Kolor kayaknya bukan. Iya. Biasanya itu buat laki-laki yang kayak gimana sih bang? Maksudnya modal kontol gitu, maksudnya kayak gimana? Kolor ya? Laki-laki yang gimana ya? Gue bisa bilangnya yang oke sih, mukanya mendukung. Modal muka. Modal muka dan modal konten. Itu duitnya mah nggak ada pas-pasan. Mungkin lebih kalau gua sih tanggapan gua kali bang ya. Sebenarnya dia tuh ada duit. Cuman kalau duit itu buat dipakai ke pacarnya kayak rugi aja gitu. Mending dipakai buat sama temen-temennya aja gitu. Iya nggak sih? Sebenarnya itu salah. Salah. Yang kayak gitu. Oke, duit lu itu untuk pacar lu, untuk ke kawan-kawan lu. Tapi lu harus bisa bedain. Lu di balik lu ada duit itu pasti ada dukungan dari pacar lu juga untuk lu cari duit. Bener gak sih? Kecuali lu deket sama cewek itu ya sekedar deket aja, bukan pacar lu. Oh. Ini kan kadang beda sih anak-anak zaman sekarang. Beda. Lu sama pacar lu pelit tapi lu ngedeketin cewek lain, lu keluar duit banyak. Iya enggak? Apa lu udah pernah ngalamin ya kayak gitu? Jamu kebongkar aib lah bang. Gimana? Masa lalu. Ini bukan ajangnya buka aib ya? Bukan kan? Ngobrol santai bertukar cerita berbagi pengalaman yang berujung kenikmatan. Oh. Nikmat mana yang kau dustakan anak muda? Anak muda jauhilah anak muda. Oke bang, balik lagi tadi ke obrolan yang mokodo ya, yang identik dengan pacar. Oke. Lu SMA punya pacar berapa bang? Mantan berapa? Waduh, kalau Waduh. punya mantan berapa itu gua nggak ngitung. Oke. Sekedar info ya buat kalau Bang Jordi ini, dia ini atlet basket. Bahkan dia keterima beberapa universitas jalur prestasi basket kan. Alhamdulillah. Dan teman-teman juga tahu kalau anak basket itu kayak gimana. Ya kayak gini. Iya gitu kan, bad boy banget gitu kan. Bisa 3 point. 3 point. Bisa masukin bola ke ringnya. Oh bola. Yang gitu. ringnya cuman sekecil apa gitu kan. Sekecil apa? Dia masukin. Itu lubang itu bisa membesar gak? Nggak bisa. Nggak Kalau bisa. untuk ring basket nggak bisa. Nggak bisa ya. Kecuali tanah ya lo. Tanah. Bisa lo. Baru bisa ya. Ini bisa. Jadi berapa nih mantan? Ya perkiraan deh yang paling berkesan deh. Namanya mantan ya. Kalau gua mantan itu nggak ada yang berkesan. Wah, Nggak. kenapa? Namanya mantan udah putus nggak sama gua nggak ada kesannya lagi. Kalau menurut gua ya kalau udah putus ya udah. Berarti lu maksudnya nggak mau balikan sama mantan itu? Enggak. Untuk sekarang nggak akan. Karena gua udah menanamkan konsep itu setelah gua Menemukan pawang. menemukan perempuan yang bisa menjinakkan gua. Menjinakkan. Menemukan pawang gitu kan yang dulunya sering ya kemana-mana gitu kan. Sampai gini-gini. Wah gitu kan. Yang tadi kata lu itu kan mendaki gunung Lewati lembah. lembah. Sesuai obrolan lu bang yang sebelumnya tadi kan. Mendaki gunung melewati lembah. Gitu kan. Tapi setelah jatuh ke jurang gitu kan menemukan pawangnya udah mau kemana lagi lo? Yang tadinya begini nih. Ya Jadi gini kita dibuatnya. nggak bisa. Nggak bisa begini lagi. Kalau ke atas Kena gitu. Dipukul malah. Oh itu ya definisi pawang itu Iya. ibaratkan kayak gitu ya. Gimana caranya lo harus gini terus. Harus gini gitu kan. Pokoknya gini dikit keplak gitu Iya. kan. Nggak Nggak boleh. macam-macam. Tapi lu pernah ketahuan selingkuh?
Pernah. Manusiawi. Atas dasar apa selingkuh itu manusiawi, Bang? Apa? Atas dasar hawa dan nafsu. Itu sih. Boleh cerita dikit gak, Bang? Ya momen yang paling parah deh gitu, yang ibaratnya kan lu tuh nyesel gitu ngelakuin itu dan lu nggak mau ngulangnya lagi gitu. Ya ada, pernah itu gua lagi itu waktu itu kejadiannya gua setelah KKN, kuliah kerja nyantai gua nyebutnya. Oh, bukan nyata ya, bukan nyata. Bukan, nyantai. Karena Nyantai. KKN gua lagi itu guanya nyantai. Oh, sembari ngupai gitu kan. Kerjaan gua bangun tidur pagi, disediain kopi, ada rokok, ada gorengan, nyantai dong. Nggak iya. kerja gua sebenarnya. Paket lengkap lah ibaratnya. Paket lengkap banget. Ya setelah pulang dari KKN itu, ternyata perempuan yang gua deketin di KKN itu dia nge-DM DM Instagram cewek gua. Jadi dia ngomong kalau gua ngedeketin dia segala macam, dikasih lihat cetannya, lu tau lah cetannya kayak mana kan? Pasti modus-modus gimana gitu kan. Gombal-gombil, gandul Iya. Kok berat ya? Udahnya ini apa? Ya dia ngomong sama gue, ini maksudnya apa? Ada yang ngadu kayak gini. Ya kita laki-laki merasa bersalah tetap berkelit dong. Gimana caranya harus bener ya kan? Membela diri Itu gitu dia, kan. gimana caranya gue nih harus bener. Cuman tetap nggak bisa, kita salah. Dia ada bukti, Kita nggak bisa ngelak. kita nggak bisa ngelak. Ya kan? Dari situ sempet putus gue sama Putus. pacar gue. Itu putus apa? Break apa bener-bener? Ya udah putus aja kita. Dia bener-bener ninggalin gua. Cuman di situ gua mikir, gua sempet mikir ya awalnya gua bodo amat, ya udahlah kalau putus aja, nanti juga lu bakal mikir emang gua salah. Gua juga nggak bisa maksain lu sama gua. Cuman gua mikir sayang banget kalau gua tinggalin pacar gua yang udah nemenin gua, terus gua apa ya namanya kayak nyari cewek lain, harus mengulang lagi kan. Kalau sama cewek lain itu harus Kenal lagi dari nol gitu kan. Basa-basi, udah makan belum? Lagi apa kamu ya? Padahal lu nanya makan apa belum juga ya. Gua kalau lapar ya pasti makan gitu kan. Itu kan logikanya aja gitu kan. Iya. Cuman gua mikir lagi, oke lah, gua salah, gua ngaku salah, gua minta maaf. Ya nggak mudah juga memaafkannya. Itu waktu yang lu butuhin buat sadar itu berapa lama tuh, Bang? Jangka waktu lu putus buat lu terus sadar gitu kayak wah, Gua nggak lama kayak. nggak lama. Karena gue curhat sama kawan dekat gua, Doyok panggilannya. Ya kita curhat segala macam, ya gua tetep lah, dia kan orangnya barbar tuh, ngomongin gua tolol kata Dia dia. siapa yang ngomong kayak gitu? Iya, tolol. Ngomongnya lagi bener-bener serius lu cerita dan tiba-tiba dia ngomong tolol gitu. Ya cewek gue juga lagi itu cerita juga ke dia. Oh, jadi titik tengah perantara mungkin ya. Dia orang yang ada di tengah-tengah gua sama pacar gua saat itu. Oh, boleh. Padahal dia nggak tahu apa-apa sebenarnya. Udahnya cewek gue cerita, gue juga cerita. Ya akhirnya gue coba minta maaf ke cewek gua. Ya lama juga prosesnya, nggak langsung oke, gue maafin lu. Ya biasa sih, namanya cewek kan bertele-tele gitu kan. apalagi- Gengsinya cewek tuh tinggi kan. Satu, bukan gengsi sebenarnya. Apa? Trauma. Lihat dari kesalahan kita kayak selingkuh loh. Cewek mana yang mau diduain? Banyak sih. Iya, kalau simpenan om-om ya kan. Nah kan lu nanya cewek kan, sedangkan cewek itu ibaratnya banyak. Ya back Gua yang back to salah topic lagi. Oke, gua minta maaf. Oke. Oke, gua minta maaf ya. Cewek yang baik-baik Iya. dan dia pacar resmi resmi. Nah, Oh, emang yang gak resmi ada tuh? saat itu. Buat pacarnya Bang Jordi nih ya. bisa kebongkar kan akhirnya kan. Terus Bang, terus gimana nih? Ya akhirnya dari situ gua dimaafin, ya gua balikan sama dia. Cuman itu sih ya, lo
perempuan itu ibaratnya kayak intelijen. Dia bisa tahu mau kayak mana kita nyumpetin itu semua. Oh, makanya ada kan kata-kata jangan pernah ngebohongin cewek, soalnya insting cewek itu melebihi profesor. Itu insting anjing namanya. Ya kan, bisa mencium bau dimanapun. Ibaratnya kayak gini nih, yang sebelumnya ketemu tuh nggak pernah meriksa HP, tiba-tiba satu titik dia meriksa HP ketahuan. Guru BK. Nah, lebih kayak itu. Mana HP-nya? Kalau udah pinjam HP, panas dingin kita. Sumpah, mau ngapain? Ngerokok aja nggak enak. Kalau udah HP lagi itu dipegang sama dia, aduh, udah ada yang ngechat lagi nggak ya? Ada yang ngechat lagi. Nah, sebenarnya yang banyak ditakutin cowok tuh itu ya. Itu. Sebenarnya sebelum kita ketemu kita udah prepare dong pasti, ya nggak sih? Itu udah di prepare, udah dihapus segala macam. Takutnya ada yang chat. Lagi di mana? Nah kan itu yang dup pulang udah cemberut. Atau enggak tiba-tiba ngirim pap gitu. Aduh. Aku lagi di sini sama kawan-kawan. Kok aku kamu kan? Oke. Pokoknya udah pikiran tuh fix perang dunia kedua jadi ini. Oke Bang, kok jadi curhat gini sih? Kita ini nggak mau ngobrolin soal galau-galau gini sih Bang. Ya nggak galau, berbagi pengalaman. Oh ya oke. Jadi buat kalian lebih ahli lah ya. Janganlah bohongin pacar ya. Bahaya, bakalan ketahuan. Tapi kan buat ibaratnya anak remaja nih Bang yang lagi mencari jati diri gitu kan. Ibaratnya mereka tuh bangga ketika mereka nongkrong sama teman-teman sebaya dia, circle dia ngomongin kayak, "Wih, gue berhasil nih deketin dia, gue berhasil ngajak main dia," gitu kan. Macam-macam cewek lah dia tunjukin, apalagi cewek-cewek hits di beberapa SMA di sekitarnya gitu. Oke. Dia ngerasa bangga gitu kan. Menurut lu atas dasar apa sih yang ngebuat mereka tuh bangga dengan kenakalan mereka yang kayak gitu kan? Yang tadi kata lu bilang kan, ibaratnya janganlah kayak gitu tuh, berhentilah gitu. Iya, sebenarnya kalau untuk anak yang masih mencari jati diri ya, kita sebutnya anak yang masih mencari jati diri, labil. Itu sebenarnya ya itu tadi ego. Karena bersaing dengan kawan-kawannya. Karena gua sebelumnya waktu gua SMA pun merasakan seperti itu. Nah, pengalaman kita kan dulu kita pernah remaja. Itu. Kita berbagi pengalaman ya, gua juga pernah ngalamin itu. Gua ya kayak gitu bersaing sama kawan-kawan gua. Pasti kan. Wih, apalagi dulu ada tuh line yang apa sih namanya? Nerbi ya. Nerbi itu kan. Jadi mencari kotak di sekitar lah ya. Nah, itu gue jadi sama kawan gue nge-add orang yang sama. Jadi muncul di line gue, pencarian gue, dia juga muncul. Itu tanpa disengaja? Tanpa disengaja. Tanpa janjian? Ya karena di sekitar. Karena di sekitar tadi gue lagi kebenaran lagi sama kawan gue itu. Wih, cantik nih. Gue kan. Iya. Dia nyari. Muncul juga dia. Ayo kita taruhan kata gua. Sampai dibuat taruhan. Taruhannya bukan uang. Ya maksudnya buat have fun aja sih. Have fun aja ya sama kawan-kawan gitu kan, gengsi-gengsian ya. Iya. Siapa yang di ACC duluan beliin rokok gitu kan. Iseng-iseng aja. Iya, beliin rokok gitu. Oke. Dan kebenarannya gua yang di ACC duluan. Dan gua mendapatkan rokok. Berapa lama tuh jaraknya? Cuman 2 hari. 2 hari? 2 hari. Langsung chatan? Ya gue chat ya biasa lah, ngirim halo ya, gitu basa-basi kan. lah. Asal mana gitu kan. Asal basi kan. Basa-basi iya. krokodil gitu kan. Buaya. Tapi gue sekarang bukan buaya karena gue punya kumis. Oh iya, kumis gak punya. Buaya gak punya kumis ya? Iya. Lele. Maklum, udah ketemu pawangnya. Udah begini. Nah, jadi buat temen-temen nih yang masih ibaratnya masih suka gonta-ganti gitu kan, masih sering ngebungkus gitu kan, ya cepet-cepet lah cari pawang. Biar cepet kayak gini gitu. Iya. Gak usah dicari, pasti nanti bakal ketemu. Nanti bakal ketemu. Dan balik lagi Bang ke obrolan tadi circle anak remaja nih. Oke. Kita lebih ke dark sekarang ya.
Lebih ke ya, jadi tolong lah ya buat teman-teman bisa menyikapinya dari beberapa sudut pandang gitu ya. Lu pernah gak sih ngelihat atau mungkin lu sendiri gitu kenal sama cewek yang terkenalnya nggak bener atau bisa dibilang cabe-cabean? Pernah. Menurut lu gimana ya, gue takut agak frontal nih ngomongnya nih, takut gak bisa ngontrol gue ini nih. Aduh. Paling nanti yang ngedit yang pening. Onggi, semangat Ki. Apa lah. Oke. Cabe-cabean gitu. Menurut lu cabe-cabean itu cewek yang kayak gimana sih? Sorry. Kita nyebutnya jangan Apa cabe-cabean. dong? Mereka juga masih mencari jati diri. Mencari jati diri ya. Kita sebutnya perempuan yang masih mencari jati diri aja. Iya. Kalau cabe-cabean kayak Terlalu kesannya, sarkas ya? Itu Bener-bener. cabe lo pedes. Nggak enak. Sorry. Kan gue bilang tadi Bang, gue takutnya terlalu frontal gitu. Nggak kan. apa-apa. Manusia. Manusiawi. Tak luput dari kesalahan. Ai. Oke. Wanita yang sedang mencari jati diri juga. Nah, kan ini berhubungannya sama masa lalu. Ibaratnya sorry ya, dia pernah melakukan kesalahan di masa lalu dengan mantan dia gitu. Dan akhirnya dia gimana ya? Nggak bisa bangkit dari situ, malah berkelanjutan gitu. Bisa dibilang gue punya pengalaman kayak gini Bang. Pokoknya kalau circle gue ngedeketin dia pasti ada maksudnya, ada maunya. Lo tau lah maunya apa. Ya. Ya. Hartogono gini. Ya gitu lah ya. Teman-teman bisa memahami lah maksudnya apa. Nah untuk wanita yang seperti itu Bang, menurut lu gimana sih cara dia buat bangkit, buat bisa ketemu sama cowok yang bisa nerima dia apa adanya gitu. Gini ya. Biar bisa dia keluar dari lubang itulah ibaratnya. Ya nanti juga bakal menyadari sebenarnya kayak gitu itu bakal menyadari sendiri dengan sendirinya. Kalau menurut gua ya. Dan kalaupun masalah lelaki mau nerima dia yang dulunya ibaratnya maaf yang ngomong udah nggak perawan lagi. Iya. Sebenarnya itu bukan jadi patokan lo waktu-waktu mau menikah. Keperawanan itu menurut gue bukan hal yang menjadi salah satu lo mau nikah lo harus perawan. Oh jadi lu bukan tipikal orang yang mematok ntar jodoh lu itu harus perawan apa enggak, lu nggak masalah kan hal itu? Enggak. Karena Ya gue pernah baca-baca sih di internet kayak gitu masalah dunia dokter ya. Gue penasaran tuh perempuan ini ada nggak sih yang nggak perawan dari lahir? Ternyata ada. Ternyata ada. Entah itu dia karena kecelakaan. Jatuh, jatuh, main sepeda itu bisa menyebabkan nggak perawan. Main sepeda? Iya. Maksudnya main sepeda itu keseringan apa gimana? Dia main sepeda kayak kepantok gitu loh. Oh. Dia duduk kepantok gitu. Itu bisa menyebabkan ternyata. Kalau nggak salah ya. Dan juga keperawanan itu juga ada yang dari lahir dia udah nggak perawan gitu. Nggak ngerti juga gua kayak mana gitu. Intinya kan. gitulah ya. Intinya kayak gitu. Nah, jadi menurut gua masalah untuk perempuan pasti mikirnya dia masih mikirnya karena nggak perawan. Pasti patokannya ke situ sih kalau cewek-cewek. Karena kan perempuan ngebekasnya di situ. Iya kan? Iya, karena yang gue pernah baca juga nih Bang ya. Sorry gue potong nih. Perempuan itu dilihat dari masa lalunya. Tapi laki-laki dilihat dari masa depannya. Iya enggak sih? Iya. Bisa dibilang kayak gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Cuman apa ya? Perempuan juga bisa loh bangkit. Bisa ya? Bisa. Jangan ngerasa kalau kalian udah melakukan kesalahan dunia kalian itu berakhir gitu. Enggak. Jangan pernah menyerah. Kalau memang masa lalunya ibaratnya masa lalu yang suram gitu ya, kita bisa sebut dia masa lalu yang suram. Jangan pernah takut ataupun minder untuk bangkit dari masa lalunya. Jadikan masa lalu itu apa ya? Pembelajaran. Itu. Karena gini ya, masa lalu ya biarkan berlalu gitu. Sedangkan hidup ini terus maju gitu kan. Itu dia. Sekarang gini aja deh. Kalau misalnya nih lu dulunya untuk perempuan ya, untuk perempuan. Khusus perempuan ya. Untuk perempuan, misalnya lu dulunya parah yang mabok-mabokan yang dipakein sama cowok sana sini. Ya gitu. Ibaratnya ya udah enggak perawan lagi gitu.
Tapi suatu saat lu memang oke, gua mau berubah, gua stop semua itu, gua mau hijrah. Lu tunjukin dengan keberhasilan lu, pasti banyak juga kok laki-laki yang mau deket sama lu. Nah, iya, karena pemikiran yang kayak lu, gue juga termasuk gitu Bang, yang tidak mempermasalahkan ketika nanti jodoh gue itu perawan apa enggak, gue nggak mau mempermasalahkan hal itu. Bahkan kayak gini, dia punya kesalahan di masa lalu, apalagi gue. Nah, itu Iya, dia. adil dong. Kita harus berkaca dulu gitu loh. Ya apalagi kayak gua ya. Gua bisa dibilang orang yang gak tahu diri sama perempuan. Gak tahu diri. Ya, cuman mau enaknya aja gitu loh. Mau kodok. Oh iya. Gak bercanda Ya. itu, bercanda. Ya. Ya gua berkaca juga lah kayak gitu kan, gua berkaca lo masa lalu gua kayak mana. Lo mau dapetin yang bagus segala macem, lo dulu kayak mana? Nah, Emang di patok tuh. nah, gini Bang, gue pribadi kan memutuskan buat ibaratnya berhenti dengan hal seperti itu karena gue kehilangan seseorang yang ibaratnya sudah menjalin hubungan sama gue 5 tahun. Wow. Nah itu titik balik gue. Nah kalau lu itu titik baliknya waktu kapan nih Bang? Apa lu sama kayak gue kehilangan seseorang? Apa masalah kehidupan? Apa gimana tuh Bang? Kalau gua setelah menemukan orang yang sekarang yang sama gua, berarti proses lu buat dapetin dia tuh nggak mudah. nggak mudah. Ya sempet sih lagi itu juga gua dulu sempet ngedeketin nih sama yang sekarang, pacar gua yang sekarang itu gua ngedeketin dia. Cuman ya masih ke bawah kayak yang dulu. Apanya tuh? Ya kayak gua masih ngedeketin cewek lain segala macem. Tahun kalau nggak salah itu gua tahun 2018. 2018. Gua 2018 itu sempat putus juga. Itu gua belum KKN. Itu gua jadian sama pacar gue itu kalau nggak salah 2018 2018 awal kalau nggak salah gue putus. Oh bisa dibilang ini tuh kayak CLBK tuh. Iya. Gua putus itu karena apa ya? Karena Orang ketiga. bukan orang ketiga. Gua Keempat. banyak banget. Satu. Gak tahu ini. Wow. Kalau gua lagi itu berpikirannya karena cewek gua yang sekarang itu dulu itu protektif, Posesif banget. posesif. Posesifnya dia ya mungkin belajar dari pengalaman yang dia ketahuin dari sifat-sifat gua ya, wajar sih menurut gua. Nggak, gua berpikirannya menurut gua ya dulu menurut gua itu terlalu berlebihan. Oh karena dia terlalu posesif ya. Posesifnya ya setiap ketemu jalan, misalnya gua jalan sama dia gitu ya, tiap ketemu gua selalu ngecekin HP gua. Itu harus Pinjam HP kata dia, pinjam HP. Karena kenapa gua ini bilangnya itu terlalu berlebihan karena sebelumnya gua nggak pernah kayak gitu. HP gue itu nggak pernah dipegang cewek gua sebelumnya ya, sama cewek-cewek gua yang dulu itu nggak pernah HP gua dipegang kayak gitu. Misalnya ketemu diperiksain gitu. Gue itu dulu nggak pernah kayak gitu. Makanya gua sempet apa sih dia ini kayak gini. Oh lu ngerasa kayak ini udah ngelanggar privasi nih, udah langgar kebiasaan pacaran gue sebelumnya kan. Oke lah, dari situ gue sempet putus, gue sempet balikan sama mantan gue yang sebelumnya. Kayaknya gue tahu itu siapa. Ya nggak usah disebutin. Oh ya. Udah jadi masa lalu. Kali aja dia nonton gitu kan. Nggak usah nonton lah, nggak guna. Ini ya apa? Gue balikan, cuman itu kita kalau udah putus hampir setahun, gue lagi tuh hampir setahun. Ketika balikan rasanya beda. Rasa di hati ya. Rasa di hati, bukan rasa susu coklat. Bukan. Rasa di hati beda. Nggak ada apa sih? Feel namanya, nggak ada feel. Tapi rasa ketika lagi itu sama. Namanya hawa nafsu. Canda. Enggak, sebenarnya ya itu. Rasa di hati kok kayak gini banget ya. Beda gitu loh, enggak kayak sebelum putus gitu loh ibaratnya.
ya masih romantis kayak gitu, masih bisa lah kita itu rasa sayang itu muncul. Cuman kalau kemarin itu saat itu ya Awal-awal balikan itu ya. balikan, gue kan sempet hampir setahun apa setengah tahun gitu, aneh rasanya, Hambar apa gimana? hambar. Gue apa sih ini kok kayak gini banget. Udah gue maksain cuman tetap nggak bisa. Akhirnya ya gue buat mutusin. Ya sebenarnya juga di satu sisi ya itu sih ego tadi. Ego. Gua pengen milikin mantan gue yang sebelumnya, tapi gue masih mau sama pacar gue yang sekarang. Lu pengen dua-duanya gitu. Pengen dua-duanya. Dalam waktu yang bersamaan gitu. Egois dong itu namanya. Iyalah. Ya kan. Nah, tapi di situ akhirnya gue mikir, wah ini hubungan udah nggak bisa lagi nih diterusin. Gue ngomong, hubungan kita emang kayaknya nggak bisa diterusin gitu. Udah rasanya udah beda, kalaupun dipaksain mungkin nggak bisa kayak sebelum-sebelumnya kata gue kan. Mendingan kita udahan aja, lo jalan masing-masing, gue pun begitu kata gue. Ya udah, gue putus. Selang berapa bulan gue balikan sama yang pacar gue sekarang. Oh, dan bertahan sampai sekarang. Sekarang. Mantap. Dan tak terasa sekarang udah 3 tahun. 3 tahun. Wih, mantap. Bentar lagi lunas. Kayak cicilan motor. Bentar lagi lunas. Oke, setelah lu bercerita nih pengalaman lo kayak gimana kan, kenakalan remaja mungkin bisa dibilangnya ya. Anak remaja tuh identik dengan namanya gengsi yang tadi kita obrolin. Yo. Lu pernah gak sih punya circle yang, atau mungkin lu sendiri di titik yang ngerasa kayak yang punya mobil yang lebih gaya lah gitu? Gimana ya? Kan ada tuh kayak pengalaman gua sih sebenarnya kayak di circle gua tuh ada yang punya mobil dan dia tuh ibaratkan orang yang paling dianggap wah dia paling gaul, paling berada nih gitu kan. Jadi orang yang lain tuh kayak maksain gue juga harus punya mobil nih gitu kan. Tapi sorry nih sebelumnya ya, kita kan beda zaman. Kalau gua dulu SMA bukan punya mobil. Apa? Motor. Oh, punya motor. Ya kita cuma beda beberapa tahun sih kan. 3 tahun. Gua kelas 3, lu baru kelas 3 SMP. Iya enggak sih? Lu udah lulus, gua masuk SMA. Iya enggak sih? Bener kan? Iya. Jangan iya aja. Ya faktanya kayak gitu. Tua banget ya berarti gua. Kan ya opening kan gua bilang wong tuo. Oh iya, wong tuo gitu. Bukan wong tuo yang di botol tapi ya. Kalau itu enak. Enak. Nah itu kalau gua dulu zaman gua dulu SMA itu ya kayak gitu. Gak punya motor. Jarang tuh cewek yang mau. Nah, itu maksud gua tuh. Lagi modifan ya. Iya ya. Tailuk ya. Ala-ala tailuk gitu. Nah itu. Kalau gua dulu kayak gitu. Ya sempet ada yang kayak gitu di circle gua. Sempet adanya dia dulu itu belum bawa motor. Dia belum bawa motor, dia ngedeketin cewek. Bertahan cuman seminggu pacaran dikarenakan ternyata itu dia dapat taunya dari kawan cewek itu. Cewek itu ya biasalah circle cewek kan, nggak taunya nyampe tuh ke yang laki-laki. Tahu nggak lu diputusin karena apa katanya? Waduh, kenapa nih? Emang kenapa dia punya cowok lain kata kawan gua segala macem. Ternyata usut punya usut. Lu belum punya motor. Ya ampun, dari situ kawan gua sakit ya. Wow banget gitu kan. Gitu kan. Ternyata motor jadi patokan. Nah, gitu ya. Itulah kenapa tadi gue bilang ada waktu kemarin tahun berapa ya? 2017 apa 16 tuh booming cewek, kata-kata cewek kerdus kejar duit terus gitu kan. Benar. Ada omongan kayak gini, lu bergaya pakai mobil padahal kredit lu mah darem gang maksain. Sumpah.
gue sampai ngedengar kata-kata kayak tadi. Ya terus kenapa kalau dia punya mobil kredit ya berarti orang tuanya mampu buat kredit. Benar. Dalam gang ya biarin lah, mau dalam gang mau dalam apa kali, yang penting mobilnya bisa parkir gitu kan. Gak usah dipermasalahin gitu kan. Ganteng doang ya. Nah. Jemput cewek depan gang. Tapi pakai Lamborghini. Goblok tuh cewek anjing. Tapi gini ya, pasti lu menyadari sih makin kesini buat kaum laki-laki ya sebenarnya wajar cewek itu matrenya itu ya dalam artian beda loh. Cewek gini cewek matre sama cewek yang realistis. Kalau cewek matre lu mau ini pokoknya harus yang laki harus bayarin semua segala macam laki. Lu gitu yang ngajak main, lu yang fasilitasin gitu kan. Itu sedangkan di situ mereka pacaran gitu kan. Masih pacaran gitu kan. Pacaran gitu kan. Tapi beda dengan cewek yang realistis. Kalau menurut gua cewek yang realistis itu wajar sih dia menuntut, misalnya lu menikah sama dia. Wajar cewek-cewek itu ngomongin apa lu pikir harga skincare murah segala macam gitu. Ya itu wajar. Ya lu pasti punya orang tua, ibu lah. Lu lihat aja bedak ibu lu harganya berapa. Make upnya tuh satu meja penuh pokoknya itu. Itu ya kan, belum yang lain-lainnya. Nah, dari situ kita aja bisa belajar tuh masalah barang-barang cewek. Dari perlengkapan di muka dia aja dulu lah. Berapa biaya yang dikeluarin mereka. Wajar sih menurut gue cewek-cewek yang memilih untuk jadi suaminya yang banyak duit. Itu untuk suami kan? Untuk suami. Tapi ada kan beberapa cewek yang ibaratnya dia pengen enaknya aja gitu, buat nemenin si cowoknya dari nol tuh nggak mau gitu. Ada kan yang kayak gitu. Kalau misalkan semua cewek pemikirannya realistis tentang kembali ya kayak uang dan uang gitu, mungkin populasi cowok jomblo akan meningkat kayak. Bisa jadi kan. Jadi. Ya, tapi kalau masih pacaran, menurut gua ya saran nih untuk kita juga lelaki dan perempuan sebenarnya untuk semuanya, untuk laki-laki dan perempuan sih sebenarnya. Ya kalau masih pacaran, selagi lo masih bisa sama-sama ya sama-sama dulu lah. Gak usah ngandelin satu sama lain lah ya. Gue jujur ya, alhamdulillah gue selama gue pacaran sama mantan-mantan gue, alhamdulillah mereka nggak ada yang matre. Alhamdulillahnya. Syukurnya. Dan sampai yang sekarang pun ya itu dia ya kalau dipikir-pikir apa ya, gue juga kadang suka malu sih. Jalan malu bukan karena malu dia apa ya, cuman malu kadang kalau keluar suka dia yang bayarin. Kalau kayak gua deh yang nonton, cewek-cewek yang nonton ya. Teruntuk cewek ya kalau kayak gue ini duit jarang ada gua dapat duit. Tapi kalau gue punya duit, lu mau apa gua beliin. Nah, ini juga pengalaman gue nih Bang ya. Boleh kan gue cerita? Boleh lah. Orang kita ngobrol santai kan. Gak ada tulisan dilarang. Nah, bener sih Bang yang kata lu tuh, kita sebagai cowok yang ibaratnya belum punya pekerjaan tetap, itu uang gak tentu. Nah, mungkin teman-teman di luar sana pernah ngeliat kayak si cowoknya tuh dibayarin gitu, malah lebih dominan ceweknya gitu. Karena gini ya, cowok itu bukan tipikal yang 2 hari sekali ketemu, malah bahkan tiap hari atau mungkin seminggu sampai 5 kali. Enggak. Dunia kita tuh banyak gitu. Benar. Nah, kalau misalkan kalian pengen ketemu terus ya mau nggak mau lah gitu. Itu ya saling melengkapi gitu loh. Ya kalau cowok lo lagi ada ya lagi ada. Kalau lo yang lagi ada ya lo gitu loh. Kalaupun dua-duanya ada, setengah-setengah. Nah, gua kayak gitu kok. Gua ngecek. Misalnya nih, gua nongkrong. Gue nongkrong di kafe misalnya tempat ngopi gitu. Oke, kopi sama cemilan-cemilan gue yang bayarin. Nanti setelah dari situ pasti kita mau makan dong. Laper kan. Mau makan. Oke, ya dia tanpa kita ngomong dia inisiatif sendiri. Inisiatif. Kalau bensin
bensin ya kita udah stok dari sebelumnya. Udah gitu kan. Itu ya bensin juga kalau bawa motor kan paling isi 10.000 cukup kan. Gitu kan. Apalagi kita bawa Pajero Beat. Pajero Beat Pajero Beat. Motor sejuta umat sekarang ya kan, disalip ada lagi depannya, kurang ajar. Gitu. Everywhere always beat gitu. Let's go the beat. Bang, gak di endorse nih Bang. Iya, Honda Boleh di endorse, ntar di sini ada motor ntar dipajang. kepakan sayap kebinekaan. Beda ding itu punya Salah tempat Bang, salah tempat. Jangan dibahas di sini. nyonya. Maaf nyonya. Aduh. Itu. Ya orang tua gue juga kayak gitu ngomongin. Keluar emang punya duit. Ya kadang kan setengah-setengah kata gue, ya kayak gitulah ya, kalian kan sama-sama belum mencari, jadi ya kalau bisa itu ini apa ya kayak setengah-setengah, ataupun kalau memang lagi ada duit ya nggak apa-apa kayak gitu ya. Gue juga kadang kan jalan juga jarang, gue itu sebenarnya males loh, malesnya misalnya males keluar sama cewek gitu, jarang gue itu yang jalan cuman berdua gitu. Kenapa? Paling kalau ada momen-momen aja gitu. Ya karena gue itu orangnya suntukan. Cepet bosennya bukan bosen sama pacarnya ya. Suasananya sama maksudnya. Suasana. Makanya gue kalau misalnya gue jalan sama cewek gue, pasti gue ajak kawan gue. Entah itu kawan doyok. Dan cewek lu gak keberatan? Gak masalah. Ya toh bukan di tempat yang tertutup. Kalau tertutup ngapain tuh? Belajar. Okay. Gitu kan. Ya bener-bener. Gue orangnya kayak gitu sih. Gue mendingan oke, ayo kita keluar. Gue juga ngomong kalau ngajak kawan gue pasti ngomong kok. Ini gue suruh sini ya. Iya suruh aja nggak apa-apa. Tapi itu kan lu di momennya nggak lagi bener-bener lagi quality time atau lagi berantem gitu, enggak kan? Kali aja lu lagi berantem, lu nyari aman, lu undang temen lu gitu. Agak gue malu-malu aja. Kok kawan gue dateng berat muka Lu malu ya kan, aneh kayak gitu kan. Ya. Lu undang gue nyari aman enggak. Gua kesini mau ngapain anjir? Ya itu enggak. Pasti ya lagi happy lah. Lagi happy. Nah, gini Bang. Kita skip dulu ya obrolan soal pacaran-pacaran ini dulu kan. Skip dulu ya. Boleh. Tadi ada kata-kata yang masih terngiang di kepala gua nih Bang. Apa tuh? Bungkus. Indomie bungkus. Nah, kan? Cek ya. Bungkus. Nah, Pak lu memaknai kata bungkus itu gimana tuh? Banyak. Apa tuh? Ya bisa bungkus nasi, terus bungkus rokok, terus bungkus gorengan, bungkus nah ini. Tolong bungkus. Yang paling spesial deh, bungkus apa nih? Martabak spesial. Nah, ada sih bahasa anak zaman sekarang bungkus ya bawa cewek. Itu biasanya mereka kayak gitu itu dari tempat hiburan malam, clubbing bisa kita sebutnya itu clubbing ya. Biasanya kan di situ tuh nggak cuman lelaki sih, pasti ada perempuan, dan perempuan itu juga kadangan ya. Banyak perempuan ibaratnya mereka datang ke situ bukan sama pasangan ataupun bukan sama kawannya. Biasanya ya kadang dia cuman berdua naik Grab, gokar gitu ke tempat hiburan malam, cuman untuk niatnya tadinya mungkin menikmati musik ataupun ada disc jockey yang dia sukain, dia fans gitu. Tapi kan otomatis di dalam situ kan pasti ketemu yang namanya alkohol. Iya. Dan alkohol yang ngebuat seseorang nggak sadar lah berarti kan. Itu dia. Kalau berlebihan ya kan. Ya tahu lah. Berlebihan. Kan kalau misalnya apalagi nih, ya lelaki pasti bisa tahu lah. Wih, cewek ini cuman berdua nih sama kawannya juga cewek, gitu kan. Sabi nih.
bisa nih dipantau, diundang, apalagi yang lakinya open tab, open table, positif di meja dia banyak minuman kan. Iya dong, kan namanya open table pasti dapat satu set plus minuman juga kan. Itu terkadang kan perempuan ini seneng yang kayak gitu. Wih, berarti laki-laki ini banyak uang. Nah, numpang bangi kalau bahasa Lampungnya. Bahasa Lampung apa tuh? Numpang bangi itu apa? Numpang enak. Numpang enak doang. Numpang enak. Itu kan. Nah, jadi ya dipanggil tuh cewek itu misalnya, sini Mbak gitu, misalnya kode-kode tertentu gitu kan. Awalnya joget dulu gitu kan, biasanya kayak gitu kan. Senggol-senggol dikit gitu kan. Senggol, ngobrol, kenalan, diajak ke mejanya tuh minum. Ya. Udah tahu cewek kayak gitu pasti seneng. Dijorin minuman gratis. Ya kan? Gratis. Masuk cuman bayar masuk doang. Lah, nah, itu kan berapa palingnya? Itu. Nah, dari situ biasanya mereka nyebutnya bungkus. Bungkus dibawa ya, entah dibawa kemana ya, mungkin ke pantai kali ya. Oh, berpikir positif ya, liburan. Karena kan biasanya orang mabuk kena angin pantai seger gitu, aja sadar gitu kan. Jadi kan nikmat gitu kan. Jadi maksudnya ngebungkus tuh cewek-cewek yang udah nggak sadar mungkin ya, yang udah ibaratnya udah kobam banget lah. Itu bisa juga dari kawannya kawan. Misalnya lu nih punya kawan cewek, lu tapi lagi sama gua. Terus bang, cewek tuh kawan gua, dia lagi berdua kawannya cewek juga, mau nggak? Oh, ya udah bawa aja ke sini meja kita, kayak niatnya gitu sih suruh ngobrol biasa kan, itu ya, kenalan biasa lah. Nah, iya kan, di situ namanya kesempatan dari kesempitan dan suasana yang momennya mendukung banget gitu kan. Mendukung banget gitu. Ya itu sih disebutnya itu bungkus. Gua punya pengalaman juga nih, pengalaman yang sebenarnya bukan ngebungkus tapi malah mau sial malah di klub itu. Cowok kawan gua. Sialnya kenapa tuh? Jadi dia tuh open table di salah satu klub di Bandung. Oke. Nah, dia tuh bawa mobil kan. Nah, ketika lagi naik-naiknya nggak sadar, join cewek. Iya. Join cewek katanya. Cantik nih. Teman gua lagi ibaratnya mabok parah, dia ngeliat, wah kok ini kayak mantan gua katanya. Oke. Ya udah join. Si cewek itu langsung nanya, "Kamu kesini naik apa?" katanya. Oke. Bawa mobil katanya. Dibawa, liatin kuncinya, diambil. Terus? Nah, kawan gua tuh ada satu yang nggak sadar. Tiba-tiba si cewek tuh lari bawa kunci mobil itu. Wow. Dicobain satu-satu. Nah, untungnya dia parkir tuh agak jauh, jadi nggak bunyi si mobilnya tuh. Dan ternyata untungnya temen gua ada yang nggak sadar tuh. Ada yang sadar tuh. Kalau nggak sadar, aduh, hilang dah tuh mobil. Udah hilang tuh mobil kan? Iya. Sorry bang. Oke, nggak apa-apa. Rokok dulu, makanya rokok dulu. Rokok apa nih? Suryo. Nggak endorse. Kali aja mau endorse. Boleh. Nah, sambil Suryo, gua pengen nanya sih bang. Apa di tuh? luar konteks. Baju lu itu kayaknya bagus juga tuh. Hai. Beli di mana tuh? Ini alhamdulillah. Apa? Ini usaha kecil-kecilan gua Bertiga. Gua, Doyo, kawan gua seangkatan di kampus, sama kakak tingkat gua juga berarti. Iya, kakak tingkat lu juga. Itu kakak tingkat kita angkatan 2011. Itu. Nah, itu buat kalian ya yang lu kuliah. Yang kuliah jangan sombong sama kakak tingkat. Dengerin, jangan mentang-mentang masuknya online kalian itu mental kerupuk. Tolong. Karena nggak tahu ke depannya. Contohnya kayak gua bisa jadi rekan bisnis. Jadi rekan bisnis itu. Entah rekan bisnis, entah mereka udah kerja, kalian butuh kerjaan. Jadi bantu. Nah, relasi tadi. Karena kita punya relasi. Kita kenal orang, kita dikenal orang baik. Orang itu otomatis, lu pernah baik. Pasti ibaratnya, oke, lo ayo coba daftar. Dan bener gitu. Ya kata-kata, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Nah, BTW baju gua juga ini Yankee. Yankee ya. Oh enggak, Yankee itu apa? Apa? Yankee itu dari bahasa Mandarin, artinya keberuntungan.
Bahasa Mandarin. Lu bisa bahasa Mandarin? Enggak. Tapi nenek gue bisa. Lu bisa. Nenek gue bisa. Mau dipanggil kan? Jauh diteluk dia. Udah malam udah bobo ya. Nanti kita cantumin aja ya. Boleh. Instagramnya gitu kan buat teman-teman yang penasaran atau yang udah penasaran sih beli kalau bisa gitu kan. Beli, gak akan rugi. Gua jamin. Boleh tanya sama Vicky. Enggak gimmick kan lo? Baju gua gimana? Gua salutnya ke bahannya sih, Bang. Lo beli berapa? Waduh, beli murah lah ya. Masih standar mahasiswa. Pokoknya standar banget deh. Ibaratnya kantong mahasiswa banget deh. Oke, bahan. Awalnya gue berpikir kayak gini ya. Harga ibaratnya kita tuh poin aja kali ya. Kisaran 100 di bawah 150 lah, pasti di bawah 150. Gue mikir kayak wah bahannya pasti tipis nih. Ibaratnya kayak lu beli kaos yang di pinggir jalan 100.003. Benar. Nah, awalnya gue mikirnya kayak gitu. Tapi waktu udah gue pakai, anjir kata gue. Sampai gue mikir kan, sampai gue pernah nanya kan, Bang, lu ini untung apa enggak sih kayak gini gitu kan? Iya pasti kalau kita dagang pasti mau untung dong, nggak mau rugi ya kan? Masalahnya gini loh, ibaratnya kalau ini di distro-distro lain itu udah fix, deretannya pasti dibedain sendiri. Ya. Dengan harga yang lebih tinggi. Dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan yang gitu. lain. Iya. Ini bukan karena promosi apa gimana, tapi ini jujur. Ini pengalaman gua baru bisa beli 2 sih. Kali aja gitu kan ada pemasukan lagi buat Akasa gitu kan. Ayo rekan bisnis saya. Ayo. Tolong didengar. Karena nggak bisa saya menentukan sendiri. Iya lah. Kan tadi bertiga kan. Nah, ya sebenarnya gini ya. Kita bercerita usaha yang gue jalanin dulu sih sebenarnya. Nggak apa-apa kali ya. Singkat-singkat aja. Nah, ya sebelum gue buat ini ya pasti penuh pertimbangan. Karena kita kan di satu sisi kita baru, tetapi gimana caranya produk kita yang baru ini bisa bersaing dengan brand-brand yang lain. Udah ternama lah ibaratnya. Yang udah ada namanya. Nah di situ kita coba kita mainin di bahan. Oh gitu. Gimana caranya kita jual sama seperti brand-brand lain tapi bahan kita lebih unggul. Dan sablonan pun nggak inilah ibaratnya nggak jelek. Yang bukan sekali cuci sekali atau 2 kali cuci langsung hancur gitu kan. Kita perlu pertimbangan pasti kan. Kita cari bahan dan akhirnya kita ketemu bahan itu. Berapa lama tuh Bang proses penentuan itu? Wow, lama banget. Sampai setahun? Hampir setengah tahun lebih. Setengah tahun lebih. Panjang juga ya. Gue dari bulan Juli 2020 nentuin ya. Dari bulan Juli 2020 dan baru mulai produksi dijual ke teman-teman dekat dulu ya, terutama teman-teman dekat dan orang-orang di luar Januari, Juli. Oh ya, setengah tahun ya. Setengah tahun. Itu lumayan lama. Bener. Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa ntar diklik di deskripsi linknya, kalian bisa cari tahu, bisa hubungi nanti di Instagramnya ada nomor WhatsApp, kalian bisa hubungi di situ. Ada WhatsApp, ada Shopee-nya juga. Nah, bisa lewat Shopee yang di luar kota. Bisa lewat Shopee. Boleh. Oke, back to the topic. Yoi. Bungkus tadi ya. Nah, udah selesai belum bungkus? Belum, masih ada yang mau dibungkus lagi. Ada. Oi. Tadi aja kan bungkusnya banyak, rokok, roti, iya, gorengan gitu kan. Kalau menurut lu ketika ada yang dirugikan, yang pasti dirugikan cewek lah. Iya nggak sih? Apalagi kalau misalkan ada pengalaman kawan gua yang gara-gara dibungkus dia hamil Bang. Waduh. Ada. Bertanggung jawab nggak tuh? Enggak. Gitu. Ya ibaratnya baru kenal di tempat aja kan. Iya. Dan ketika dia bisa katanya tuh si cowoknya ngebohong, bla 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 bla, rumahnya di sini disamperin nggak ada. Nah, ketika hal itu terjadi sebenarnya yang salah tuh siapa sih Bang dalam hal ini tuh? Yang tadi kan lu bilang kayak cewek ke situ kan ada aja yang karena dia suka DJ-nya siapa atau mungkin karena dia lagi nyari have fun atau pening karena kerjaan gitu kan. Itu cuma have fun gitu. Ya itu tadi. Namanya kita kondisi dalam gak sadar. Alkohol itu ya. Alkohol. Nah, jadi kalau memang tujuan lu cuman mau nikmatin
musik, karena misalnya ada yang orang yang lu fansin, ya lu harus pinter jaga diri, saran gua. Berarti ke situ tuh kalau bisa sama teman-teman yang bisa ngejagain dia. Dan pernah dengar gak sih Bang peraturan kayak kalau misalkan lu baru-baru ke situ atau mungkin udah pengalaman pun sekalipun, kalau bisa ada kawan lu tuh yang sadar gitu, Iya, yang bisa nganterin balik gitu kan. iya. Kan kebayang 5 datang, 5-5-nya mabuk, yang mau bawa kendaraannya siapa gitu kan. Ya mati paling lu kalau maksain bawa mobil. Kecelakaan itulah pasti. Nah, kan? Ya itu benar. Ya ya jangan, sebenarnya gini ya, kalau ke tempat kayak gitu maupun lelaki ataupun perempuan, sebenarnya kalau ke tempat kayak gitu itu jangan mudah, apa ya namanya, Akrab sama orang baru gitu. jangan akrab boleh, cuman harus jaga diri gitu loh. Jangan mudah terpengaruh karena dia buka meja, minuman di meja dia banyak, dia bawa mobil, dia mukanya cantik ganteng, gitu. cantik. Nah, jangan terpengaruh kayak gitu. Ya kayak contohnya kawan lu tadi, mobilnya mau dibawa kabur, udahnya yang cewek mau dibungkus sama lelaki itu. Berarti yang dirugiinnya enggak di tempat itu tuh enggak cewek terus kan? Kita nggak bisa menyalahkan Siapa? yang rugi siapa. Ya karena di situ awalnya pasti sama-sama mau. Iya nggak sih? Iya, Kalau salah satunya ada yang nggak mau, menurut gua nggak akan terjadi hal seperti itu. Iya nggak? iya. Ya kan? Itu. Gue juga punya pengalaman yang sedikit kaget sih gue. Jadi waktu itu gue ke Bandung diajak sama kawan gue. Ternyata ada satu kawan gue cewek yang dia tuh baik-baik banget waktu Iya. SMA-nya. Parah gitu. Pinter, menonjol banget lah di kelas tuh. Kepintarannya yang menonjol. Iya, kepintaran. Oh. Ya. Apa ya? Hidungnya. Aduh, kok pikiran gue traveling ya. Nah, tiba-tiba dia datang. Dan dia di luar dugaan banget. Ibaratnya yang biasanya penuh, ibaratnya kayak tertutup jadi wah gila, parah lah gitu. Oh, happy. Wah, Kayak parah gitu ya. gitu. Pokoknya pas gue lihat di dance floor tuh kayak wah gila, ini bukan dia kata gue. Dan dia waktu ketemu gue dia kaget. Ya, wah Vicky sering kesini. Ya gue wajar lah, gue sering masuk BK kata gue. Ya lu ya anak baik kata gue tuh. Nah menurut lu sebenarnya pencitraan gitu, pencitraan Iya. buat anak remaja itu penting gak sih? Menurut gue sah-sah aja. Sah-sah aja. Sah-sah aja, cuman ya lu harus bisa membawa diri lu sebenarnya. Balik lagi ke diri lu sebenarnya. Kayak gitu itu hal yang seperti itu tuh lumrah lu menurut gua. Pilihan hidup lah. Pilihan hidup. Bahkan ada kok yang berjilbab masuk ke tempat kayak gitu. Ya karena itu tadi dia pengen nikmatin musik sama ada yang disukain sama dia. Tinggal gimana lu membawa diri lu. Kan ada juga sih yang datang cuma pengen nikmatin aja, nggak mau minum alkohol. Ada kan? Itu. Kita kan balik lagi ke diri kita gimana. Itu. Ya kadangan juga ya kayak kawan lu itu mungkin dia telat nakal. Kita bisa nyebutnya telat nakal. Itu topik yang kata-kata yang sebenarnya pengen gue sampaikan, tapi dari tadi gue mikir apa ya kata-katanya kata gue. Kayak gitu tuh hal telat nakal. Biasanya disebutnya telat nakal. Kenapa? Karena sebelumnya dia nggak pernah kayak gitu. Kita kenalnya dia baik-baik aja, lurus-lurus aja. Tahu-tahu Gay. lamang. Serem anjir. Serem amat ya. Aduh. Om Ragil Aduh. juga. Ya, maaf ya kalau ada yang kesindir, maaf. Biasanya kayak gitu kan. Dia penasaran. Awalnya pasti penasaran, yang kayak gitu tuh penasaran. Apa sih serunya masuk ke tempat kayak gitu? Gitu loh. Nah, dari penasaran, coba-coba, awalnya coba-coba, akhirnya ketagihan. akhirnya ketagihan. Itu tadi. Jadi ya itu sih menurut gua ya bisa disebutnya telat nakal. Telat nakal ya. Dan itu bahaya. Kenapa? Dampaknya yang paling parah tuh apa? Dampaknya bisa ke depannya malahan. Masa depan lo. Oh iya, makanya banyak orang nih, sorry ya, Iya. banyak orang yang udah menikah malah kita balik lagi nih ke selingkuh. Iya. Banyak tuh orang yang udah nikah malah dia selingkuh.
Oh, salah satu faktornya telat nakal itu. Karena telat nakal. Telat, kita bisa nyebut dia telat nakal ya karena dulunya lurus-lurus aja. Setia banget sama yang udah jadi istri dia. Dia setia banget, misalnya dari masa kuliah ataupun masa SMA dia sama pacarnya itu terus. Tapi ujung-ujungnya setelah nikah pasti dia menemukan titik jenuh di situ. Titik bosen lah. Ya, titik jenuh, akhirnya dia mencoba nyari Suasana baru. kesenangan di luar situ, di luar dari keluarga dia, terjadilah perselingkuhan itu. Biasanya itu kayak gitu sih. Oh, itulah penyebabnya banyak, sorry ya, mahasiswi gitu yang jadi simpanan om-om gitu kan. Bisa jadi. Bahkan ada yang, jangan salah ya, bukan cewek aja, cowok juga ada simpanan tante itu ada. Tante girang. Oh iya. Gitu. Iya, kadang kan kayak gitu sih. Ya kalau kayak simpanan om-om ya itu banyak faktor. Gengsi, Antara gengsi, telat nakal maupun karena materi, keuangan, keluarga dari orang tuanya. masalah Itu. finansial mungkin. Finansial. Biasanya dia ya itu tadi karena finansial dia nggak cukup, gengsinya besar, jadi simpanan om-om. Udah kalau sekalinya lu terjun ke hal kayak gitu, buat keluarnya susah lah. Iya. Oke. Mungkin hal itu aja kali Bang ya yang kita obrolin kali ini kali ya. Boleh. Apa? Next time kali kita bakal ngebahas yang lebih Hora. iya, lebih pokoknya gitu kan. Berhubung sahabat antum sudah datang ini, Lebih tepatnya orang gila. orang gila. Orang gila. Oke, buat teman-teman Akasa sekali lagi ya, semua ini merupakan pilihan hidup. Pilihan Bener ya, hidup. Bang? Pilihan hidup. Pilihan hidup. Kita bercerita bukan berarti mengumbar aib di masa lalu atau memberitahu apa ya, kejelekan Yang ada di diri kita. di diri kita gitu, bukan. Kita tuh ingin berbagi cerita untuk pembelajaran buat teman-teman semua. Benar, gitu. benar. Kita di sini belajarlah dari hidup yang sebelumnya. Gua ada tuh kata-kata gue lagi tuh. Sebentar ya, nggak apa-apa kali ya gue lihat HP ya. Boleh, Karena gue nggak boleh. inget sih kata-katanya. Selagi bermanfaat dan ngena di hati itu boleh. Iya, Yang penting kata-katanya jangan. Om cari dulu. Om sekarang udah jadi om nih. Gua dapat kata-kata ini dari Aura, Eko Aura. pro player Mobile Legend, Mantan pro player. Dia ngomong di sini, gua mempelajari semua dan apa yang diberikan ke dunia ini. Gua mempelajari semua dan apa yang diberikan ke dunia ini. Semua hal dijadikan pembelajaran. Ya, itu. Mantap tuh. Itu yang gue selalu ingat. Jadi buat teman-teman jangan pernah berhenti untuk belajar gitu kan. Ibaratkan kalau di mobil kaca spion itu kecil. Dan itu untuk melihat ke belakang. Dilihat cuma sesekali. Tapi yang lebih besar itu kaca depan. Jadi kita lebih harus fokusnya kemana? Kaca spion apa kaca depan? Kaca depan dong. Kaca depan. Yang ada di depan. Jadi kita harus fokus sama masa depan. Boleh nengok sesekali ke belakang, cuman untuk jadi pembelajaran. Ya, tapi kalau belakang gua doyok males. Wah, kalau itu sih Bang, aduh, dolar kuning kayaknya langsung. Oke, buat teman-teman Akasa sekali lagi, tolong melihat sesuatu dari beberapa sudut pandang. Jangan dari satu sudut pandang, takutnya kalian salah tanggap dan bukannya memaknai malah menyalahi gitu kan. Benar. Oke. Ambil positifnya. Nah, sekali lagi Bang Jor, thank you. Yoi. Jangan lupa cek Yangki di deskripsi ya. Atau mungkin editor nanti di bawah dicantumin. Itu Oke. ada Bang Doyok, bisa ngomong juga ke Bang Doyok dulu kalau Yanki mau Dan ini. Kali aja teman-teman penasaran Bang Doyok ini siapa? Pokoknya dia itu Orangnya gila. Pokoknya gila deh. Urat malu, urat takutnya udah putus. Itulah Cuman takut sama Allah dan katanya orang tuanya. orang tuanya. Enggak berani. Enggak, sekarang udah ada bucinan.
Oh iya, ada penjinak juga. Ada penjinak ya, jadi nggak bisa gitu. Next lah ya. Ya, next kita undang ya. Dia harus diundang sih. Komen aja yang mau undang Bang Doyok siapa gitu. Benar. Di komen aja. Kita buat voting gitu. Tapi mahal tau undang dia. Surya Promal sebungkus beres. Ada kopi pokoknya. Kalau nggak ada kopi, nggak mau ngerokok dia. Waduh, berat. Dan nggak mau datang ke sini. Pak manajer, ya persiapkan buat Bang Doyok ini undang ya. Tuh dia lagi pamer-pamer duit. Percuma pamer-pamer tapi nggak ngebeliin martabak. Ya udah, makasih buat teman-teman. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Jangan lupa komen. See you next video. Dadah.